Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Septian Sianur, Saya Naomi Fairuz Farhana. Saya Tanaya Sukma Mandaru. Saya Mila Septiani Mulyani. Saya Agustian. yang akan memaparkan kasus pelanggaran gratifikasi dan penyelewengan jabatan Rafael Alun Trisambodo untuk memenuhi tugas audit pajak. Nah, sebelum memasuki studi kasus, izinkan saya sedikit menerangkan tentang audit pajak. Apa itu audit pajak? Audit pajak adalah aktivitas pemeriksaan pajak dengan menghimpun dan mengolah data perpajakan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam proses audit pajak, diawali dari pemeriksaan penyampaian surat pemeriksaan atau surat panggilan hingga pemberitahuan hasil pemeriksaan berupa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Selain itu, tujuan audit pajak, pemeriksaan pajak ini penting dilakukan dan mempunyai tujuan untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan meliputi 1. SPT dibayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak. 2. SPT kurang bayar. 3. SPT terlambat, yaitu melampaui jangka waktu surat teguran yang telah disampaikan. 4. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak dan lain-lain. Rafael Alun Trisambodo SE/SMI lahir di Yogyakarta pada 19 Agustus 1967 adalah mantan aparatur sipil negara Eselon III yang terakhir menjabat sebagai Kabag Umum DJP Kanwil Jakarta Selatan. Ia diketahui memiliki harta sebesar 56 miliar rupiah yang terungkap setelah kasus penganiayaan yang dilakukan putranya Mario Dandi Satrio. Rafael diduga memiliki kekayaan yang sebesar 36,6 miliar rupiah yang lebih tinggi dari seorang Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2016 yang hartanya hanya sebesar 3,97 miliar rupiah. Harta kekayaan Rafael Alun ini didominasi dalam bentuk aset berupa tanah dan bangunan, yaitu senilai 51,9 miliar rupiah atau sebesar 92,5% dari total harta kekayaannya. Pada 3 April 2023, KPK resmi menangkap Rafael atas tuduhan melakukan gratifikasi. Pada 10 Mei 2023, KPK kembali menangkap Rafael sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Rafael Alun diduga menerima 90.000 US dollar atau setara dengan 1,3 miliar melalui perusahaan konsultan pajak yang dimilikinya. Dia mengatakan bahwa Rafael Alun ini kasusnya dimulai dari saat Rafael diangkat menjadi Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyelidikan, dan juga Penagihan Pajak di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur 1 2011. Dengan jabatan tersebut, Rafael Alun menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya. Itu ujar dari Kepala KPK Komjen Pol Firly Bahuri. Firly mengatakan Rafael juga diduga memiliki beberapa usaha, diantaranya perusahaan ini PT AME atau singkatannya dari Arta Mega Eksadana, yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi dan juga pembukuan dan perpajakan. Firly mengatakan pihak yang menggunakan PT Jasa AME itu adalah para wajib pajak yang juga memiliki permasalahan dalam perpajakan. Dan menurut Firly, setiap kali wajib pajak mengalami masalah dalam pajaknya itu, Rafael ini tuh selalu merekomendasikan PT AME. Kemudian pada awal Maret lalu, Kementerian Keuangan telah memecat ex pejabat Ditjen Pajak yang bernama Rafael Alun Trisambodo atau disingkat RAT setelah audit internal menemukan bahwa RAT ini menyimpan harta dan tidak membayar pajak secara patuh. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga menyetujui pemecatan tersebut, walaupun surat pemecatan itu baru ada setelah beberapa hari. Nah, ini juga membuat RAT itu tidak akan mendapatkan dana pensiun. Awan Warmanmo dalam konferensi pers pada hari Rabu tanggal 8 bulan Maret 2023
Ia berkata bahwa Irjen juga telah merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya juga sudah disetujui oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, konferensi pers tersebut dihadiri oleh wartawan BBC News Indonesia, yaitu Niki Widadio. Awan juga memaparkan dalam pemeriksaan terhadap harta Rafael, tim Kementerian Keuangan juga menemukan sebagian harta itu belum didukung bukti kepemilikan yang otentik. Nah, sehingga tim juga menyimpulkan bahwa Rafael itu belum melaporkan harta kekayaan berupa uang tunai dan bangunan secara menyeluruh. Sebagian aset juga diatasnamakan dengan pihak terafiliasi, yaitu orang tua, adik, kakak, dan juga temannya. Dan dalam penyelidikan tentang kasus penipuan atau fraud, Rafael Alun Trisambodo juga terbukti tidak menunjukkan integritasnya dalam melakukan laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara baik. Jadi Rafael Alun Trisambodo ini melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pasal 12B ayat 1 yang bunyinya setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Rafael Alun dikenakan sanksi pasal 12B ayat 2 dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. KPK juga menyita safe deposit box yang berisi uang puluhan miliar rupiah milik Rafael Alun. Selain itu, KPK juga telah menyita 400 juta dan tas mewah saat menggeledah rumah Rafael Alun di Simpruk, Jakarta Selatan. Auditor KPK patut diapresiasi karena berhasil memecahkan kasus gratifikasi dan ketidakpatuhan Rafael Alun yang tidak membayar pajak. Yang notabene-nya dia sendiri adalah pejabat dari Direktorat Jenderal Pajak. Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang studi kasus audit pajak. Semoga bermanfaat bagi yang menonton video ini, dan juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.